Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Benang Fitma Podcast. Kawan-kawan, pada hari ini saya bersama Bapak Eko Abadi, SP MSI, seorang dosen di Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Kawan-kawan, kita akan bincang-bincang ke depan tentang FPP, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Sebelum kita lebih jauh, kawan-kawan, bincang-bincang dengan Pak Eko Abadi, mungkin Pak Eko Abadi bisa memperkenalkan diri Pak Eko. Mungkin banyak yang belum tahu dengan Pak Eko. Silakan Pak Eko. Terima kasih kawan-kawan podcast semua. Perkenalkan, nama saya Eko Abadi Nofrimansyah. Saya sarjana pertanian dan melanjutkan studi S2 Magister Science. Saat ini sedang melanjutkan program studi di Doktor Ilmu Pertanian di Universitas Lampung, baru masuk di tahun 2023, baru satu semester. Saat ini saya menjadi salah satu dari dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan, yang mana Fakultas Pertanian dan Peternakan memiliki 3 program studi nih, Pak. Yang pertama yaitu ada untuk bidang pertaniannya ada 2. Yang pertama agroteknologi, yang kedua agribisnis, dan yang ketiga di bidang peternakannya ada 1 program studi yaitu nutrisi dan teknologi pakan ternak atau NTPT. Nah, saat ini saya alhamdulillah menjadi dosen di agroteknologi. Dari tahun 2019, sejak UMPO pertama kali didirikan atas penggabungan dari STKIP dan STIH Muhammadiyah, itu saya mendaftarkan diri dan alhamdulillah dipercayakan oleh keluarga besar Muhammadiyah untuk menjadi dosen di UMPO Fakultas Pertanian dan Peternakan program studi agroteknologi. Siap. Jadi Pak Eko ini dosen senior lah ya, bisa dibilang seperti itu, karena Pak Eko ini mulai mengabdi dari Fakultas Pertanian dan Peternakan itu berdiri dari 2019 sampai dengan tahun 2023. Oke Pak Eko, sebelum kita bincang lebih jauh, lebih lanjut, kalau boleh tahu domisili tempat tinggal Pak Eko di mana? Domisili saya sendiri, saya asli orang Menggarak. Ibu dan bapak saya orang Menggarak, tetapi saya lahir dan besar di Bandar Lampung. Nah, setelah perjalanan saya mendapatkan jodoh orang Kota Bumi. Nah, kemudian di tahun 2018 kami menikah. Di tahun 2019 kami menikah. Dan saat itu saya langsung diterima di UMPO dan alhamdulillah mertua berdomisili di Kota Bumi di Dahlia. Siap. Jadi jodoh dan tempat pekerjaan tiba-tiba sama gitu ya. Iya, seperti memang sudah ditakdirkan untuk kita mengabdi di UMPO. Siap, Eko. Oke. Eko, tadi kan di Fakultas Pertanian dan Peternakan ya, sedikit sudah disampaikan ada 3 prodi ya, ada agribisnis, agroteknologi, dan NTPT, nutrisi teknologi pakan ternak. Nah Pak Eko, kita coba masuk lebih spesifik nih di prodi agroteknologi. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Eko tentang prodi agroteknologi, karena banyak kawan-kawan mungkin yang belum tahu nih tentang prodi tersebut. Jadi sebelum kita masuk prodi saya mau bicara tentang PPP-nya dulu. Ya, boleh, nggak apa-apa. Karena PPP ini diharapkan nanti tahun 2038 itu menjadi fakultas yang unggul ya, Islami dan berbasis teknopreneurship. Nah, oleh sebab itu agroteknologi itu mengikuti visi dan misi dari fakultas, yang mana di dalam agroteknologi menjadi program studi penyelenggara akademik atau pembelajaran tingkat pendidikan tingkat tinggi, yaitu dengan berbasis
ya, produksi dan pengelolaan hasil tanaman Siap. dengan menggunakan teknologi dan kearifan lokal. Nah, yang mana kalau di pertanian itu ada banyak banget. Siap. Pertanian itu ada bidang tanaman, ya. Habis itu di bidang hasil pengolahannya, kehutanan, perkebunan, perikanan, kelautan, sampai juga pengembangan. Ya, nah, untuk agroteknologi sendiri itu berada di bidang produksi dan pengelolaan hasil tanaman. Nah, sebelumnya agroteknologi di Indonesia, di nasional ini dibentuk oleh pemerintah itu tahun 2006 dan 2007. Pada pelaksanaannya 2006 itu dibuat rancangan, ya, untuk pembuatan program studi baru, kemudian dieksekusi oleh pemerintah 2007. Dan sebelumnya memang kita mengikuti, kalau pertanian itu mengikuti polanya Institut Pertanian Bogor. Nah, itu kalau sekarang Universitas IPB. Nah, pada tahun 2007 itu agroteknologi dibentuk dari 3 program studi yang menggabung menjadi satu. Yang pertama, program studi budidaya pertanian, di dalamnya ada agroteknologi dan hortikultura. Yang kedua ada hama penyakit tanaman, dan juga ada ilmu tanah. Nah, jadi kenapa agroteknologi bisa memanfaatkan dari awal penanaman tanaman hingga proses pasca panen, karena di dalamnya ada agronomi, ada hama penyakit tanaman, ada ilmu tanah, dan dikelola oleh hortikultura. Jadi sampai terakhir itu ada di agroteknologi kita pelajari. Jadi agroteknologi gabungan ya dari prodi yang ada. Prodi yang ada Dijadikan satu. Dijadikan satu. Permintaan pemerintah yaitu satu orang ini memiliki beberapa bidang ilmu, sehingga perusahaan juga kan mendukungnya di sana. Siap. Oke, Pak Eko. Terus dari prodi agroteknologi sendiri, Pak Eko, mungkin Pak Eko bisa kasih gambaran yang konkret ya kan? Contohnya seperti apa produksi-produksi yang dilakukan agroteknologi yang umum seperti itu? Nah, untuk bidang pertanian sendiri itu kan ada biasanya pangan yang paling tinggi itu yaitu padi. Nah, itu yang mengelola harus orang agroteknologi. Karena nggak mungkin orang perkebunan, karena padi adalah tanaman pangan. Nah, tentunya orang yang memiliki basis untuk mempelajari tanaman padi. Nah, apakah dia agroteknologi tidak mempelajari, tapi itu ada banyak yang bidang-bidangnya, ada tanaman pangan, tanaman hortikultura, tahunan, ya, sayuran, obat, rumpah. Nah, itu ada bidang-bidangnya masing-masing. Jadi kalau mahasiswa mempelajari agroteknologi itu nggak bisa dia hanya satu bidang, tapi memang harus beberapa bidang, namun nanti pada akhirnya dia harus memilih, Bang. Nah, seperti kalau hukum itu kan awalnya secara umum, kemudian dia dipilih untuk pidana, perdata, dan juga administrasi negara. Nah, begitu juga di pertanian. Nah, ada banyak bidangnya. Jadi kalau selama ini orang memandang pertanian, udahlah, padi lagi, singkong lagi, gitu kan. Padahal menarik gitu kalau kita mempelajari tentang pertanian di dalamnya. Jadi kalau di agroteknologi nanti ada konsentrasi ya? Ada konsentrasinya juga. Konsentrasi apa aja Pak Eko kalau bisa sampaikan? Nah, untuk konsentrasinya itu tadi banyak di dalam penelitian itu, apakah ingin di tanaman sampai ke penyakit tanaman ataupun gulma dengan bagian-bagian tanamannya, ya, yaitu tanaman pangan, tanaman sayuran, tanaman semusim, perkebunan, atau industri. Nah, itu bisa nanti tergantung minatnya apa. Oh Pak, di tempat saya banyak kan nanam singkong nih, bukan padi. Sudah, kita kearifan lokal di dalam FPP agroteknologi UMKO ini menggunakan kearifan lokal, yaitu apa yang ada banyak di sana. Jangan kita mempelajari yang nggak ada, Bang. Nanti misalnya
Pak bisa nggak Pak saya nanam anggur? Wah kan agak berat juga kalau kita mau anggur, tetapi tidak produktivitas tidak maksimal. Kalau Pak Eko sendiri kalau boleh tahu ya kan S1, S2 dan S3 ini yang di dalam ini konsentrasinya apa ini Pak? Saya ini cukup menarik ini dalam perjalanan saya berkuliah, yaitu awalnya juga saya nggak tahu saya mau berkuliah apa. Yang pasti saya ketika mahasiswa sudah ada satu prinsip, yaitu ingin mengabdi kepada negara dan ingin ikut memajukan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu di dalam pembelajaran apapun saya mencoba gitu Bang untuk bisa oh ini kalau saya sudah ke sini berarti saya ke tanaman pangan, berarti saya harus bisa memajukan melalui tanaman pangan. Nah untuk S1 sendiri saya waktu itu dua bidang saya, yaitu tanaman pangan, kacang hijau, kemudian pupuk organik azolla. Nah kemudian di S2 juga masih di tanaman pangan, yaitu tanaman sorghum ya, yang kemudian ditanam secara polikultur atau tumpang sari dengan tanaman singkong, yang mana kedua tanaman tersebut bisa dijadikan tanaman pangan, dan juga kelebihan dari sorghum sendiri bisa untuk pakan dan juga industri, karena sorghum itu memiliki kandungan etanol yang ada di dalam tubuh tanaman sendiri. Jadi saya dua kali ini sudah melakukan tanaman pangan. Kemudian yang untuk ketiga sebenarnya rencananya saya ingin terus mengembangkan sorghum ini Bang, karena rupanya Bungku sendiri memiliki ketertarikan ya untuk mengembangkan nutrisi teknologi pakan ternak berupa silase dari sorghum sendiri untuk jadi pakanan ternak berupa silase. Jadi bahan utama dari silase tersebut rupanya yang bagus itu bahan hijau. Nah bukan azolla yang selama ini digembar-gemborkan, tetapi ternyata ada di sorghum. Nah, makanya agroteknologi menarik, bisa ke setiap bidang. Jadi ternyata Pak Eko, dari penjelasan Pak Eko ini sendiri sangat luas ya terkait pertanian ini, apalagi tadi ditambah ternakan yang mungkin seperti itu. Jadi Pak Eko siap ya membantu misalkan memberikan edukasi kepada petani di Lampung Utara ya? Oh sangat siap. Kami mungkin dari 2019 sampai 2023 ini memang belum melakukan yang namanya pengabdian secara intensif kepada poktan dan dekapoktan, karena kami harus masih memikirkan tentang akademik dulu ya. Setelah penguatan di akademiknya kuat, mungkin rencana program kerja kita selanjutnya itu turun ke petani-petani yang ada di Lampung Utara. Semua di poktan dan dekapoktan kita mau turun, kita mau membahas apa sih kekurangan yang ada di petani, apa yang bisa menjadi modal utama untuk petani bisa terus meningkatkan produksinya. Oke, siap Pak Eko. Oke, kawan-kawan Dakpoktan dan lain-lain ini bisa mendengar ya dari Pak Eko, dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan yang ada di UPO. Jadi dari FPP sendiri, Fakultas Pertanian dan Peternakan, ini siap membantu Bapak Ibu. Sangat siap. Kan ada kendala-kendala ya di lapangan seperti apa, baik misalkan itu dari pangan ya, baik itu dari pakan ternak dan seterusnya seperti itu. Pak Eko, lanjut lagi kita Pak Eko di FPP UPO ya. Program-program Bapak Eko yang sudah dilaksanakan dan yang akan mau dilaksanakan di FPP sendiri Pak? Saat ini untuk mahasiswanya itu bukan hanya dari rumah ke UNCO belajar pulang, tetapi sekarang banyak program-program dari Dikti ya, terutama yang didukung oleh UNCO juga. Ini kawan-kawan juga melakukan MBKM ke perusahaan-perusahaan, kemudian menjadi mengajar ya, kemudian juga kami ada magang, yang mana magang tersebut bisa bekerja sama dengan industri, kemudian dinas pertanian, dan juga kemarin ada 2 orang dari NTPT ke BLIN, bahkan riset
nasional. Nah, jadi betul-betul nanti kita bisa mengarahkan mahasiswa-mahasiswa ini bukan hanya sekedar belajar di kampus saja, tetapi bagaimana bisa berinteraksi dengan dunia luar, bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan pertanian yang ada di seluruh kampus di Indonesia. Dengan adanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa lebih luas ya, seperti itu. Sangat mendukung gitu untuk kegiatan kawan-kawan mahasiswa. Jadi perkembangan sangat komprehensif dulu ya. Iya, dan selain itu juga kita bekerja sama dengan Universitas Lampung, Fakultas Pertaniannya, untuk bekerja sama dalam pemberdayaan petani nanti. Nah, mungkin pada saat turun ke semua petani, Poktan dan Poktan nanti nggak cuma dosen unku aja, tetapi sudah ada profesor-profesor yang akan ikut menjadi klinik pertanian. Siap, kolaborasi ya. Kolaborasi dan sudah disusun gitu untuk rencana ke depan. Jadi kawan-kawan Bram Fitma Podcast di Fakultas Pertanian dan Peternakan ini dosen-dosennya sangat luar biasa dan kompeten di bidangnya. Ada tentang agroteknologi, ada agrobisnis ya, dan NTPT, nutrisi teknologi pakan ternak. Jadi kawan-kawan semua, Bapak Ibu ya yang ingin tadi berinteraksi, berdiskusi atau langsung tadi mau praktek di lapangan menanyakan, bisa langsung datang ya ke Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Kota Bukit. Baik Pak Eko, harapan Pak Eko ya kan ke depan sekarang sudah melanjutkan studi ya kan S3 di Unila seperti itu di Fakultas Pertanian. Apa harapannya ke depan Pak Eko? Harapan yang pertama ya di bidang pertanian, mudah-mudahan pertanian bukan hanya dijadikan lahan politik. Yang mana kalau kita melihat berita itu Bang, berita Indonesia ini cuma dua Bang, cuma tiga. Yang pertama berita gosip, yang kedua berita masalah hukum, yang ketiga berita masalah impor. Nah, untuk gosip dan masalah hukum ini seliweran, tetapi itu bukan bidang pertanian. Yang jadi masalah ini di bidang pertanian, di bidang politik, yaitu petani-petani sudah susah, tetapi bahasanya kenapa pemerintah mengadakan impor. Sedangkan masih banyak di tempat petani itu yang belum sampai gitu untuk untuk sampai didistribusikan gitu kan. Seharusnya pemerintah mendistribusikan yang ada di petani-petani lokal dulu. Jangan langsung melihat data, oh ini kita kekurangan, kemudian mengambil kesimpulan kita harus impor. Itu yang pertama, harapannya jangan dijadikan sebagai alat politik saja. Ya, saat ini kan gempar-gempar tuh ya. Untuk politik yang 2024 kan semua berbicara tentang pertanian. Harapannya betul-betul terrealisasi antara kombinasi gitu ya, atau namanya kerjasama ya, itu di bidang pertanian itu harus bisa terrealisasi. Nah, yang kedua yaitu harapannya buat bapak-bapak petani ya, ibu-ibu petani yang punya lahan ya, ini harus dipertahankan lahannya, jangan sedikit-sedikit dijual Bang, karena kan sangat marak ini lahan pertanian tiba-tiba menjadi lahan perumahan, sedangkan manusia semakin hari semakin berkembang biaknya cukup besar gitu ya, bahkan bisa kekurangan kita nanti untuk pangan. Nah, kemudian yang masih untuk bapak dan ibu petani, jangan lupa anaknya untuk tetap difokuskan kepada pertanian, karena saat ini jumlah mahasiswa pertanian di seluruh Indonesia itu menurun. Nah, kenapa? Ya itu tadi, tidak menarik di pertanian. Hanya ada berita-berita impor. Habis itu kegagalan panen lah, kekeringan segala macam. Jadi anak-anak nggak lebih menarik daripada untuk menangani masalah-masalah yang lain. Nah, kemudian untuk mahasiswa ya, untuk kawan-kawan SMA yang akan
melanjutkan ya ke jenjang yang lebih tinggi pendidikannya, itu jangan ragu dan jangan takut juga untuk masuk pertanian. Karena Pak Eko ngomongin kelemahan. Nah sebetulnya nanti ketika kalian masuk baru kalian akan tahu bahwasannya bidang pertanian itu sangat-sangat luas. Oh apakah hanya di bidang pertanian saja? Enggak gitu. Kalian juga bisa menjadi bos ya, di membuka lapangan usaha gitu ya, menjadi bos toko, bos pertanian, kemudian bisa masuk ke bidang perniagaan seperti bank itu kan. Nah bisa itu banyak itu orang-orang pertanian bank di mana di bagian keuangan itu di bank itu, karena orang mau minjem itu kan petani, kredit usaha petani itu kan harus harus ada orang pertanian. Jangan sampai nawar cabai harganya ini 5.000 Pak, nah, kan ada kesalahan di dalam perniagaan gitu. Nah jadi kawan-kawan nanti kita juga akan membuat namanya kelompok petani milenial. Nah, mudah-mudahan ini berhasil kalau ada dukungannya dari pemerintah ya, kemudian dari warga dan juga dari universitas kita akademiknya. Semoga harapan-harapan Pak Eko ini bisa terwujud ya. Amin, amin. Realisasi. Yakin kita harus setuju. Seperti itu. Karena untuk kita semua Bang, untuk semua manusia kan butuh makan. Siap. Terima kasih Pak Eko sudah mau bincang Pak Eko. Tadi bahasan kita sangat luas ya, tapi tadi kita coba untuk sederhanakan. Kalau misalkan kawan-kawan ada yang belum puas seperti itu, nggak apa-apa, langsung datang ke UMKO ya kan, langsung bertanya dengan Pak Eko Abadi, sarjana pertanian ya, Magister Sains seperti itu. Terima kasih Pak Eko, sekali lagi Pak Eko. Terima kasih. Nanti kita akan undang-undang lagi dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.